Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri, amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban kasiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat, amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan hadiah puji juga doa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ahli kubur kita, khususnya guru-guru kita, orang tua, mertua dan saudara-saudara kita diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang mana diantaranya alhamdulillah dan insyaallah segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pahala dan keuntungan ngaji bisa membuat amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita kembali kaji. Masih berkaitan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya di dalam tasawuf akhir. Bahkan nanti juga kesunahan tasawuf akhir ya. Bahkan qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi wa madana bi asrari fid darain, amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu dan salam taqaddama itu sudah terdahulu. Bitasyahudi di dalam tasawuf. Palesa maka tidaklah huna di sini ifradus sholati memencilkan membaca selawat anhu dari salam. Itu jadi sebagaimana pada kajian sebelumnya bahwa rukun salat yang ke-11 adalah membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasawuf akhir ya. Ingat tasawuf akhir itu dari at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah
sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu juga wajib karena rukun salat, dan dilanjut dengan selawat kepada Nabi. Sekurang-kurangnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya. Nah, di dalam tasawuf akhir khususnya bahkan ada itu disunahkan untuk membaca selawat juga kepada keluarga Nabi. Bahkan ada yang mewajibkan ya, untuk tengah-tengahnya adalah sunnah abad ya. Gitu. Nah, dalam membaca selawat kepada keluarga Nabi cukup itu tinggal nambahin wala ali aja gitu ya. Wala ali Muhammad itu. Itu sekurang-kurangnya. Namun kalau sempurnanya mah baik kita selawat kepada Nabi maupun kepada keluarganya itu sebagaimana selawat Ibrahimiyah ya. Yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Asalnya enggak ada sayyidina ya. Jadi ntar ceritanya kenapa ada sayyidinanya gitu ya. Asalnya emang enggak. Wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Gitu. Itu yang paling sempurna. Selawat baik kepada Nabi maupun kepada keluarga Nabi. Nah, di dalam selawat baik kepada Nabi maupun kepada keluarga, bahkan walaupun itu selawat yang sempurna seperti selawat Ibrahimiyah itu barusan, itu nggak ada salamnya gitu. Ya, padahal di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi intinya mah di situ ya, kita selaku orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca selawat dan salam. Sedangkan tadi sekali lagi di selawat yang paling sempurna sekalipun nggak ada. Buktinya kan paling Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim ya. Terus kalau nyoba barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim kan gitu. Nah, bagaimana itu? Nah, baru salamnya itu sudah ada di dalam tasawuf. Itu makanya di sini nggak ada istilahnya kesan memisahkan atau meniadakan salam. Buktinya mana? Itu kan di tasawuf sampai 2 kali. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, ya kan? Ini kalau nggak paham susah nyuretin ini ya. Maksudnya apa nih salam itu udah dahulu dalam tasawuf. Jadi itu maksudnya. Di selawat kepada Nabi maupun keluarganya, bahkan di selawat yang paling sempurna juga nggak ada salam. Sedangkan setiap baca selawat itu mestinya baca salam. Nah, rupanya walaupun nggak diulangi salam, tapi dalam selawat itu karena salamnya udah di tasawuf itu ya, yang assalamu alaika, assalamu alaina gitu ya. Nah, itu maksudnya. Wala basa, dan tidak masalah biziyadati sayyidina, dengan menambahkan lafaz sayyidina qabla Muhammadin, sebelum lafaz Muhammad. Tuh baru rahasianya. Jadi nggak apa-apa, bahkan bagus.
nambahin lafaz Sayyidina di setiap sebelum lafaz Muhammad. Itu seperti kan sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya, cukup kan ya, kalau sholli ala Ibrahim ya. Nah itu sunahnya mah, baiknya mah, bagusnya mah tambahin Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholli ala Sayyidina. Bahkan Nabi Ibrahim ditambahin lagi Sayyidina. Iya. Apa sebabnya? Itulah sebagai penghormatan gitu. Jadi nggak ada istilah bahasanya bid'ah-bid'ahan, apalagi bahasanya langsung aja bid'ah neraka gitu ya. Ini kan ada aliran yang mengatakan nggak boleh pakai Sayyidina, di sononya nggak ada emang. Dan kalau udah bid'ah itu neraka, nanti dulu ya. Kalau setiap yang baru yang nggak ada di nabinya itu bid'ah, betul ya. Tapi kalau bid'ah itu sesat, nanti dulu. Nah kalau sesat memang pasti neraka gitu kan. Di sananya kan setiap yang baru pasti itu bid'ah, setiap yang baru pasti itu sesat. Iya, setiap bid'ah ya, setiap bid'ah itu sesat, dan kalau sesat pasti neraka. Jadi jangan semuanya, harus dikecualikan yang satu tuh. Jadi gini mestinya, setiap yang baru itu bid'ah, betul. Dan setiap yang bid'ah itu sesat, nanti dulu. Ya. Sebab nanti ada bid'ah yang terpuji. Gitu. Banyak lah contoh-contohnya bid'ah-bid'ah yang terpuji itu. Bahkan ada yang wajib juga bid'ah itu ya. Nah, kalau udah sesat karena bid'ahnya memang itu tercela ya, bahkan memang itu haram, baru neraka gitu. Jadi kalau bahasa balagomah mantek mah ada istilah kulu jami, ada istilah kulu majmu gitu ya. Gitu. Nah itu jadi bagus. Gak apa-apa tuh. Sebelum dapat Muhammad tambahin Sayyidina ya. Ya lurah aja kan, kalau udah jadi lurah mah tambahin sebutannya itu tambah lurah ya. Ya seperti umpamanya katakan Lurah Zaid. Ya, selanjutnya sambutan dari kepala desa, Bapak Lurah Zaid begitu ya. Itu coba ada nggak yang nyebut langsung Bapak Zaid itu ya? Sebutin lurahnya kan, itu lurah. Ya, segitu lurah, apalagi ini mah nabi ya. Begitu harus lebih-lebih gitu. Penghormatan gitu. Ya lanjut. Wasunnah, dan disunahkan bitasyahudin pada tasawuf akhirin yang akhir, duaun sunnah membaca doa ba'da mazukiro, setelah apa yang sudah disebutkan kulluhu seluruhnya. Itu jadi di samping sunnah membaca selawat kepada keluarga Nabi, bahkan kalau selawat kepada Nabinya wajib ya setelah tasawuf. Nah ternyata juga disunahkan nih untuk berdoa nanti ya. Ini di tasawuf akhir. Ingat tasawuf akhir itu pokoknya mah yang akan diikuti oleh salam gitu aja ya. Jadi nggak mesti bagaimana kalau tasawufnya itu ada dua gitu ya. Ya berarti yang kedua gitu. Makanya yang lebih populer bukan hanya nyebutin tasawuf yang kedua, tapi tasawuf akhir. Sebab kalau tasawuf yang kedua mah bagaimana kalau sholatnya itu satu tasawuf ya, seperti subuh atau sholat sunnah kan. Makanya
di sini disebutnya sebagai tasawuf akhir. Pokoknya mah yang akan mengiringi salam lah gitu. Walaupun ada juga yang kadang-kadang ditunda diselang dengan sujud sawi juga gitu ya. Nah, jadi tasawuf akhir. Nah, bagaimana kalau di tasawuf awal nih? Apakah ada kesunahan untuk membaca doa nanti doa-doanya ya? Bagaimana dan apa aja? Wa ammat tasyahudu, dan adapun tasawuf al-awal yang awal payukrohu, maka itu mah dimakruhkan bihi di tasawuf awal adu'au untuk berdoa. Ini kalau di tasawuf awal mah justru makruh. Walaupun doa itu bagus, kalau bukan pada tepat mah tetap aja jadi makruh, jadi jelek ya. Hah? Kalau kelupaan mah nggak apa-apa gitu ya. Gitu kadang-kadang suka nggak kontrol ya. Iya. Apa lagi salah bubar ya. Gitu ya. Nah, apa sebabnya? Di tasawuf awal mah nggak disunahkan, bahkan makruh kalau membaca doa sebagaimana di tasawuf akhir gitu ya. Nah, libinai, karena bangunannya tasawuf awal ala tahfifi, itu atas dasar ringan gitu, sebentar lah gitu. Jadi memang status awal memang itu kudu ringan ya, makanya dia mah maksimal nyampe Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tuh ya. Itu jadi yang namanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu nih kalau bicara dari tasawuf awal, dari at-tahiyatul ya, itu kan kalau at-tahiyatul nih sama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sama statusnya. Kalau di tasawuf awal sunnah abad tuh. Kalau di tasawuf akhir rukun. Iya. Nah, berarti kalau di tasawuf awal masa seandainya enggak kebaca gitu ya, masih sah sholat. Itu jangankan lupa, sengaja juga ya. Asal nanti sunnah ditambah dengan sujud sawi. Tapi kalau di tasawuf akhir mah jangan coba-coba. Karena itu mah wajib ya, rukun. Begitu. Nah, kayak selawat kepada keluarga Nabi itu. Kalau di tasawuf awal mah makruh justru ya. Nah, kalau di tasawuf akhir mah justru jadi sunnah, bahkan sunnah abad gitu. Kecuali kelupaan gitu, lain lagi gitu ya. Gitu. Nah, jadi intinya berdoa ini di tasawuf akhir ya. Sunnah juga kalau di tasawuf awal mah justru makruh karena memang dia mah atas dasar ringan gitu. Nah, illa nih, kecuali in parogo, kalau seorang makmum selesai qabla imami, sebelum imamnya. Nah, payatu maka hendaklah berdoa ya, ini izin pada waktu itu mah. Nah, kecuali nih kalau si makmumnya dia karena bacanya cepet, kenapa dia cepet bacaannya? Takut si imamnya cepet, kan nggak kedengeran itu mah. Cepetin aja sama dia. Ternyata udah beres sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, si imam belum. Nah, itu daripada diem menghayal akhirnya ya, ngelayap kemana-mana, baru itu mah berdoa nggak apa-apa. Jadi langsung ya, kalau Allah pilih makodam tuh dan seterusnya gitu ya, jadi loncat, nggak usah baca apa namanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu, nggak usah. Kecuali nih kalau memang itu bukan tempat tasahudnya, boleh wala ali Sayyidina Muhammad juga sebagaimana di tasawuf akhir. Contoh, si imam rakaat kedua, si makmum rakaat ke-1. Pan si imam mau baca tasawuf ya, si makmum juga atau ngikutin lah. Iya. Nah,
Ini jangankan di tasawuf awal, di tasawuf akhir juga. Ya seperti si imam rokaatnya keempat ya. Si makmum umpamanya rokaat ketiga atau ke satu ya. Iya. Kalau kedua mah dia tepatnya bukan. Iya di ke satu sama ketiga gitu ya. Nah kalau itu mah walaupun dibaca semua nggak apa-apa. Jadi biasa, iya sebagaimana tahiyat akhir gitu ya sama sholat bahkan kepada keluarga juga gitu ya. Jadi biasa semua. Nah kalau umpamanya si imamnya rokaat keempat, si makmumnya rokaat kedua tuh itu mah langsung loncat aja ke doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu ya. Jadi gini contohnya nih. Kalau si imam rokaat keempat, si makmum rokaat kedua, kan itu pada tempatnya ya tasawuf. Cuma bedanya kalau si imam tasawuf akhir, si makmum awal ya. Nah karena si makmum ini bacanya cepat dan memang dikira si imam juga kan cepat juga bacanya dikirain makanya kan gak kedengaran tuh mah. Dia cepat baca nih. Ya apalagi ini memang tasawuf akhir ya. Pasti kan banyak masih lama gitu ya. Ya udah beres baca sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu ya. Nah, ini mah jangan diterusin wala ali sayyidina Muhammad jangan. Tapi langsung aja loncat Allah pilih makodam tuh ataupun Allahumma ini aujubika gitu ya. Iya, langsung loncat. Jadi selawatnya mah kepada keluarga maksudnya wala ali sayyidina Muhammad itu mah jangan dibaca, dilewat. Nah kecuali kalau barusan tuh si imam rokaat keempat, si makmum rokaat ke satu atau ketiga, kan itu bukan tempat tasawuf kan? Maka ketika dia beres duluan, ya, dan memang karena si imamnya juga tasawuf akhir kan lama, nah itu mah dibaca semua juga nggak apa-apa, itu bedanya. Iya, gitu aja. Jadi apa yang dibaca si imam baca gitu ya. Iya memang gitu daripada bengong gitu ya. Tanya menghayal jadinya. Gitu. Nah terus nggak doanya nih bagaimana dan apa yang terbaik nih ya. Sebagaimana tadi kan disunahkan setelah tasawuf air untuk berdoa ya. Wa ma'suruhu dan doa yang maksur ya abdolu itu lebih utama tuh. Jadi sebenarnya doa apa juga boleh ya setelah kita baca kama sholait ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya ya sambil alamin innaka hamidum majid, doa apa gak boleh sebenarnya, muroban atina kapiduna sana dan seterusnya boleh-boleh aja. Tapi ya yang memang masur itu maksudnya udah warot udah dikerjakan dari Nabi gitu ya, itu yang lebih utama. Nah seperti apa doa yang masur itu yang lebih utama nih? Wa akaduhu bahkan ya yang lebih kuatnya dari doa yang masur itu ma'awajabau itu sebagaimana yang telah diwajibkan sudah dimestikan badul ulama oleh sebagian ulama. Nah, tapi ini lebih utama lagi dari doa-doa yang masuk itu yang dari Nabi, kan doa dari Nabi juga banyak kan ya. Nah, tapi yang lebih baik lagi itu sebagaimana yang sudah diwajibkan, yang sudah dimestikan oleh sebagian ulama. Apa aja nih? Wahwa dan doa ma'sur bahkan yang paling kuat adalah Allahumma, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Bisa? Yang bisa mah ya. Apa? Yang apa? Jadi ini yang masur juga yang kuat nih.
yang sudah dianggap wajib oleh sebagian ulama. Apa sebabnya nih? Ini doa insya Allah ya kita sudah berlindung dari 4 hal yang sangat berbahaya ini. 1, siksa kubur. 2, siksa neraka. Ya, ketiganya adalah fitnah kehidupan dan kematian. Dan keempatnya adalah fitnah dajjal. Ya, bahkan yang namanya dajjal nanti ya, selain 3 kota itu pasti bakalannya, kalau kata bahasa kesaba mah kesaba gitu ya. Pokoknya seluruh dunia kesaba. Iya, pokoknya itunya tuh ya. Kecuali 3 negara yang enggak kesaba. Ya, 1 Mekah, kedua Madinah, ketiganya Palestina. Itu enggak kesaba itu mah ya. Iya. Maka kita jauh doang ya. Aduh, gimana ya? Ilo kan tak kalau dajjal ini kita ke sono boro-boro udah keburu digait tau si dajjal. Nah, gitu. Dan memang dajjal mah jangankan masih hidup, udah meninggal masih enggak lepas ya kalau mau dipitnah sama dajjal mah. Dia mah langsung bisa ngidupin orang yang udah meninggal ratusan tahun. Diuji sama dia, kamu beriman percaya enggak ke saya? Coba dajjal mah. Namun juga dajjal pembohong itu ya, Al-Kadzab itu ya. Nah, itu kan dia mah apa yang dilihatkan neraka itu hakikatnya surga. Nah, sebaliknya apa yang diperlihatkan yang surga pada neraka. Balik-balik namanya pembohong ya. Nah, makanya kalau sekarang ada seorang yang pemimpin pembohong itu dia tuh ya. Iya. Dan memang sebelum dajjal yang aslinya puluhan bakal ada dajjal palsu gitu ya. Gitu. Iya. Makanya bisa ente ya hafalin ya. Iya, jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya'i wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu tuh. Kan kita langsung biasanya ini di perukunan enggak ada ya kayaknya ya. Ada kalau mungkin makodam tuh kan ya di perukunan mah ya. Iya nih. Jadi ini dulu nih. Kalau ini umpamanya si imam belum juga tambahin baru ntar ya. Bahkan ini mah nih kita wayanya gini mah jangan bahasanya lah buru-buru. Ini mah penting ya buat penyelamatan kita nanti, terutama dari fitnah dajjal. Ya, sebenarnya tadi di situ bukan aja fitnah dajjal tadi, fitnah kubur pasti kan ya, fitnah neraka pasti, terus kehidupan juga nih yang melalaikan kita nih, mudah-mudahan. Apalagi zaman sekarang orang ya, gara-gara kesibukan apa kerja, dagang dan lain sebagainya, itu yang namanya ibadah udah pada malas. Seandainya mau ibadah juga kan ngajinya apa lagi ya. Sedangkan ngaji mah lebih penting daripada ibadahnya. Apalah artinya banyak ibadah kalau nggak ada ilmunya ya. Gitu. Nah, terutama fitnah dajjal pastinya. Makanya sekali lagi bisain, apalin, baca ketika tasawuf akhir ya, setelah baca tasawuf akhir dan selawat kepada Nabi maupun kepada keluarga Nabi. Tapi saya Nabi ya, itu ada tambahan tuh di kelompok akhir ini doa. Iya entar. Boleh, ini boleh. Iya. Nah, bagaimana tuh kalau nggak dibaca tuh nih ya? Nih, wa yukrahu dimakruhkan tarkuhu tuh meninggalkan doa itu tuh yang barusan tuh, karena memang sudah dianggap itu masuk bahkan yang lebih kuat ya, yang sudah diwajibkan oleh sebagian ulama. Makanya ketika ditinggalkan makruh. Nah, kalau makruh sholatnya ya memang sah-sah aja, sholat mah tetap kewajiban gugur. Tapi kalau kayak kerja mah nggak dapat gaji, cuma nggak dipecat doang itu. Iya, kalau dipecat tuh berarti dia berarti udah haram, udah ngerjain yang haram. Kalau belum dipecat mah cuma ditepinin aja gitu, nggak digaji, itu baru makruh gitu logikanya gitu.
Makanya ya bisain, apalin, baca di sholat ya. Terus jadi setelah tasawuf akhir dan sholawat kepada Nabi maupun keluarganya. Nah, wa minhu nih termasuk juga doa masyhur. Ya, ini yang dari Nabi ya, langsung nih warad. Ini tentunya kalau memang masih ada waktu nih. Setelah baca doa tadi ya. Ya karena rupanya si imamnya belum beres juga gitu ya. Iya. Nah, apa? Wa minhu, dan termasuk doa masyhur yaitu Allahumma gfirli ma qaddamtu. Nah, ini biasanya nih orang-orang dulu pada apel ini ya. Kan ini mah ada di perukunan. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrabtu wa ma anta a'lamu bimini antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Tuh ya, ini kan ada subhanaka ini kuntu minaz zalimin ya. Lanjutan gitu ya. Ini di sininya tuh riwayat Muslim sampai segitu doang tuh. Iya. Kan biasanya kita la ilaha illa subhanaka kuntu minaz zalimin ya. Ada lanjutannya. Jadi itu kalau masih ada waktu terus saja. Nah, memang artinya apa sih Allah pilih? Ini luar biasa nih. Ini mengampuni dosa-dosa kita ya. Seperti Allah pilih, ya Allah ampunilah saya maqadamtu dari dosa yang sudah lewat nih. Wa ma'akhartu, dan dosa yang akan datang tuh ya. Wa ma asratu, dan doa yang sembunyi-sembunyi. Dosa maksudnya ya. Ya. Wa ma'alantu, dan dosa-dosa yang terang-terangan. Wa ma'asrabtu, dan sesuatu yang memang melampaui batas. Lewat ya. Wa ma'anta, dan tidaklah engkau alamu itu lebih tahu bihi dari semua itu bihi mini daripada saya. Karena apa? Antal muqaddimu, karena engkau adalah zat yang maha kidam, maha terdahulu. Wa anta, dan engkau adalah al-muakhiru, zat yang maha akhir, yang bako ya. Makanya la ilaha anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau gitu ya. Itu artinya. Nah, seperti tadi kan Allahumma inni, ya Allah sungguhnya saya a'udzubika, itu berlindung kepada engkau min adzabul qabri, daripada siksa kubur, wa min adzabin nar, dan dari siksa neraka, wa min fitnatil mahya, dan daripada fitnah kehidupan, wal mamati, dan fitnah kematian, wa min fitnatil masih dajjal, dan daripada fitnah masih dajjal gitu ya. Nah, itu rawi Muslim, hadis bacaan yang ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tuh ya, yang Allahumma fir lima qadam tuh. Nah, ternyata kalau si imam belum salam juga nih ya. Masih ada lagi. Apa? Wa minhu, dan termasuk daripada doa masyhur nih juga nih, aidon juga ya. Jadi ini masyhur juga nih. Jadi walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bagus juga. Ya bagusnya ini nih ya. Apa tuh? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Tuh. Kalau si imam belum salam juga gitu ya, atau kita salat sendirian gitu ya. Iya, pengen kenyang gitu. Tambahin lagi tuh ya. Iya. Jadi artinya Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku zalamtu, sudah zalim nafsi akan diriku, zulman katsiran, dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru, dan sedangkan tidak ada yang bisa mengampuni az-dzunuba, dosa-dosa, ila anta, kecuali engkau. Faghfirli, makanya ampuni saya, maghfiratan, dengan suatu ampunan min indika, dari engkau. Innaka, sungguhnya engkau, anta adalah zat al-ghafur, yang maha mengampuni, ar-rahim, juga maha kasih sayang. Nah, itu bacaan yang diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari, oleh Imam Bukhari itu ya. Jadi sahih semua itu ya. Iya. Nah, itu bacaan-bacaan setelah tasawuf akhir dan sholawat kepada Nabi maupun keluarga ya. Nah, tapi nih ya, wa yusanu nih,
Dan disunahkan ayang kuso untuk mengurangi doa ul imami, doanya si imam, an qadri aqali tasawudi, daripada seukuran lebih kurang daripada tasawud, wassolati, dan membaca salawat ala nabi, atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun tadi bacaan itu banyak tuh ya, iya, di samping Allahumma inni a'udzubika, ada Allahumma fil maqdam tuh, bahkan ada Allahumma inni zalamtu tuh tadi. Nah, tapi nih kalau statusnya dia si imam mah justru sunahnya kalau mau baca doa-doa itu ya, itu kudu lebih kurang daripada baca tasawuf dan sholawat kepada Nabi juga keluarga. Artinya gimana? Ya berarti udah aja baca Allahumma inni a'udzubika aja udah. Jadi enggak, maksudnya itu tuh. Jadi ini baca doanya ya, kalau si imam mah jangan lebih panjang daripada ukuran tahiyat dan sholawat kepada Nabi maupun keluarganya gitu. Jadi kan tadi tasawuf akhir dan sholawat kepada Nabi dan keluarganya dari at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kan tasawuf ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selawat kepada Nabi, wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada keluarga. Nah, itu kudu nanti nih doa kudu lebih pendek daripada itu. Kalau si imam mah berarti ya udah baca Allahumma inni a'udzubika aja yang tadi ya, yang memang itu di samping masuk juga memang lebih kuat karena memang sudah diwajibkan oleh sebagian ulama, dan tadi faedahnya ya insyaallah bisa terhindar daripada siksa kubur, siksa neraka, fitnah kehidupan, dan kematian juga fitnah dajjal gitu ya. Gitu. Ya bahkan kola, tapi nih ya, kola sudah berkata seuna guru kami, tukrohu dimakruhkan as-sholatu, membaca sholawat ala nabi, atas nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da adiyati tasyahudi, setelah doa-doa tasawuf. Ya. Tapi nih kata guru kami mah kata Syekh Zainuddin Al-Malibar ya, yang namanya Ibnu Hajar ya. Jadi kan pengarang kitab Fathul Mu'in namanya Syekh Zainuddin Al-Malibari, punya guru namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar punya guru Zakaria Ansori itu ya. Gitu. Kesononya lah banyak lah ya. Makruh nih membaca selawat kepada Nabi setelah doa-doa tasawuf tadi. Jadi kan jangan begitu udah beres dibaca doa-doa tadi ya, seperti katakan yang doa yang pertama tadi, wa amin fitnatil masih dajjal. Jangan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, jangan. Udah dia mah. Makanya nih kudu tahu macam-macam doa ya. Jadi doa nih ayat termasuk aminin ya. Ada yang ngedoa atau amin bari ngangkat tangan, itu umumnya doa ya, seperti doa habis sholat ya, ngeriung tuh ya. Nah nanti ada doa yang istilahnya cuma ngangkat tangan doang, bahkan diusap ya tuh ya, jadi 3 tuh. Jadi yang doa umum mah amin atau ngedoa terus mengangkat tangan terus diusap ya. Nanti ada kesononya doa, ada yang umpamanya dibaca ya terus diaminin bahkan, tapi enggak diusap. Doa apa? Kunut, betul ya. Ntar jangan tempat-tempat doa jadi Rasulullah saya di Muhammad Nabi Umi wa alaihi wasallam usap muka lagi ya, jangan gitu. Nah ada nih yang ketiganya doa dibacanya mah ya, bahkan ini mah baca salawat juga jangan, kan biasanya doa tuh untuk lebih diijabahnya karena tembus langsung ya dibacain salawat ya, itu doa yang lain juga ya. Nah, tapi ini ada doa yang
istilahnya jangan baca selawat walaupun itu habis doa. Nah inilah doa setelah membaca tasawuf. Bahkan kalau dia itu nggak doa justru makruh hukumnya. Jadi udah aja begitu aja. Kan kalau doa kunut masih ada Rasulullah Sayyidina Muhammadin ya. Atau gitu. Doa seperti apa namanya? Khutbah juga kadang-kadang ada gitu ya. Tapi ini kalau doa kunut mah doa setelah tasawuf mah jangan pakai selawat. Udah aja begitu aja ya. Jangan umpamanya mentang-mentang doa entar di ujungnya Rasulullah Sayyidina Muhammad wa Rasulullah gitu ya. Nah tadi ngelanjut tentang doa yang istilahnya adanya ngangkat tangan doang tapi nggak amin ya. Apa tuh? Itu mah kalau Jumat mah sebaliknya. Jadi amin doang nggak ngangkat tangan. Itu kalau Jumat gitu ya. Iya. Kalau ini mah ada yang nggak doa nggak ngangkat tangan apa doanya. Atau ini doa ini. Atau pengen tahu doa tasawuf. Baca Al-Ghafir lima qodam tuh apanya Allahumma inni a'udzubika ngangkat tangan apa-apaan kan gitu ya. Iya. Gitu ya. Nah itulah apa namanya yang terkait dengan rukun salat yang ke-11 dan 12 ya. Yakni membaca tahiyat akhir juga selawat baik kepada Nabi maupun kepada keluarganya. Insyaallah nanti masih juga yang terkait dengan tasawuf tapi tentang duduknya ya. Nah bagaimana nanti ini duduknya gitu ya, mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.